Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kalau terbayang sejak kecil kita punya cita-cita jadi apa ya? Pernahkah kita ingat dulu mungkin ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi arsitek, ada yang pengen mungkin jadi tentara. Tapi dalam perjalanan hidup rasanya mungkin hanya sebagian kecil orang mungkin yang bisa mewujudkan cita-citanya. Karena cita-cita itu lahir dari hanya apa yang kita lihat sehari-hari. Mungkin kita senang lihat, oh ada tentara atau ada dokter. Tapi kenyataan hidup membuat kita kadang nggak selalu mengejar cita-cita kita. Justru kita mengejar apa yang buat kita nyaman, apa yang buat kita enak, apa yang buat kita bahagia. Dan kebahagiaan itu nggak bisa cuma diangan-angan, harus dilakukan. Nah, semoga hari ini kita juga bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan mengutus kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita bersama-sama pujikan PKJ 178, Allah mengutus. PKJ 178, Allah mengutus. Kita pujikan bersama-sama. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Karena aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah hidup di tengah-tengah perjuangan Tuhan menyelamatkan dunia. Dan kebangkitan-Mu menyadarkan kami bahwa kami harus selalu bangkit. Setiap kali ada hal yang membuat kami jatuh, kami harus bangkit lagi. Tuhan, kami mau bersama-sama memahami firman-Mu, mampukan kami agar kami boleh mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel.
Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dokter, pendeta, pengacara. 3 pekerjaan itu adalah pekerjaan yang namanya bukan cuma pekerjaan tapi profesi. Profesi ini punya beberapa syarat kalau mau disebut profesi. 1, profesi itu punya etika profesi. Kalau pekerjaan-pekerjaan lain itu orang boleh melakukan dengan bebas, tapi kalau 3 profesi ini dia harus punya ada standar-standar khusus yang diakui secara seluruh dunia. Syarat menjadi pendeta, menjadi pengacara, dan dokter. Kedua, ada peneguhan, ada surat izinnya, ada sumpahnya, sumpah dokter, penabisan pendeta, sumpah pengacara, ataupun hakim ya, pekerjaan hakim. Nah, ini 3 pekerjaan ini adalah pekerjaan seumur hidup. Kalau udah namanya profesi dia seumur hidup. Nggak ada yang namanya mantan dokter, mantan pengacara, mantan pendeta, nggak ada. Sampai dia hidup, sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap pekerjaannya itu. Walaupun misalnya di akhir hidupnya pendeta ada emeritus, jadi dia sudah tidak bisa, dia bisa berkhotbah tapi tidak bisa mengerjakan tugas organisasi. Dokter tetap dokter, tapi mungkin dia sudah mengurangi kegiatan kedokterannya, mungkin dia cuma punya klinik di rumah atau di puskesmas. Ataupun pengacara juga begitu, mungkin dia sudah hanya jadi konsultan saja, tidak lagi berhadapan di pengadilan. Tapi pekerjaan ini dilakukan seumur hidup. Kenapa? Karena pekerjaan ini sudah disumpah, sudah diteguhkan, sudah di atas iman dan di atas agama. Bahkan orang-orang ini harus tujuannya 3-3 melayani masyarakat. Panggilan hidupnya melayani manusia. Nah, Bapak Saudara, yang punya panggilan hidup itu bukan cuma 3 profesi ini, tetapi hidup Samuel dan juga kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Samuel dipanggil hidup untuk menjadi seorang hakim. Dan dibanding hakim yang lain, dia hakim yang seumur hidup. Ada hakim-hakim yang lain yang memerintah 20 tahun, berapa tahun. Kalau Samuel dari muda sampai dia sebelum dipanggil Tuhan, dia menjadi seorang hakim. Dia dikatakan seumur hidupnya dia menjadi hakim. Dia memerintah, dia mengadili, dia memimpin umat, dia membangun bahkan mezbah bagi Tuhan. Jadi tugasnya dia lakukan seumur hidupnya. Karena dia tahu bahwa dia dipanggil dari lahir, dia udah diserahin nama Tuhan. Ketika dia tumbuh, ketika masih kecil, Tuhan memanggil namanya bahkan, sehingga ketika dia menjadi hakim, dia lakukan pekerjaan itu seumur hidup. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa panggilan hidup Tuhan kepada Bapak Ibu? Bukan sekedar kita dipanggil untuk menjadi orang tua bagi kita yang sudah menikah dan punya anak. Panggilan hidup kita bukan cuma untuk berdagang atau bekerja di sebuah perusahaan atau menjadi pegawai pemerintahan. Panggilan itu bisa pensiun, kita bisa pensiun jadi pedagang, kita bisa pensiun jadi pekerjaan kita. Tapi apa panggilan kita dalam hidup kita? Tiap orang beda-beda. Dan yang pasti sih kita punya satu kesamaan panggilan, melayani. Melayani Tuhan sebagai anak Tuhan itu adalah panggilan semua orang. Semua orang dipanggil melayani. Ada yang melayani sebagai penatua, ada yang melayani sebagai aktivis, ada yang melayani sebagai komisi, ada yang melayani sebagai pemandu pujian, ada yang melayani sebagai pengedar persembahan, dan pelayanan untuk mengampuni. Mengampuni adalah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara di kehidupan kita hari ini juga, ayo sama-sama kita ingat lagi. Kadang-kadang ketika kita sibuk menjalani hidup kita hari ini, kita hanya fokus kita menjadi orang tua, menjadi pedagang, menjadi pekerja, menjadi anak sekolah, menjadi cucu, menjadi emak, engkong, opung. Tapi kita lupa tugas panggilan kita menjadi hambanya Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuma pendeta, tapi kita semua yang sudah mengaku percaya, dibaptis, disidi, kita bersama-sama mengaku untuk dipimpin oleh Tuhan dan melayani Tuhan. Sudahkah hidup kita pakai melayani Tuhan? Sudahkah kita berkorban hari ini? Dan berkorbannya dengan tulus, tidak ungkit-ungkit, aduh Tuhan capek, tiap kali berkorban harus begini. Sudahkah kita sungguh-sungguh berkorban dengan perjuangan kita hari ini, bekerja keras? Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak bekerja keras, mungkin keluarga kita tidak tahu terima kasih. Tapi ketika kita bekerja keras, bukankah itu panggilan hidup kita dari Tuhan? Untuk bekerja, untuk hidup, berjuang untuk hidup. Berjuang hidup aja itu bagian dari panggilan Tuhan juga kok. Dan ketika kita diberikan nafas, bangun pagi, Bapak Ibu semalam bisa banyak hal terjadi kok. Tuhan bisa panggil kita kapan aja. Tapi Dia kasih kesempatan sama kita supaya kita menjalani hidup kita. Nah, kira-kira panggilan Tuhan untuk kita apa?
Jadi pribadi macam apa sih Tuhan ingin kita? Jadi seorang pengampun kah? Jadi seorang penyabar kah? Jadi seorang yang rajin bekerja kah? Jadi seorang yang membawa damai kah? Jadi seorang yang memimpin kah? Jadi apapun yang Tuhan panggil, semoga kita bisa gumulin. Saya berharap sih kita semua yang mendengar Genta Sabda ini tahu kenapa kita dikasih hidup sampai hari ini. Bukan karena Tuhan iseng, tapi Tuhan pasti punya satu tujuan. Tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya jadi apa? Mungkin tiba-tiba Bapak Ibu merasa dapat panggilan, saya ingin melayani anak-anak di panti asuhan. Mungkin tiba-tiba Bapak Ibu dapat panggilan, saya ingin membantu orang gila yang lewat depan toko saya. Apapun itu. Kalau hati Bapak Ibu berkobar-kobar, tiba-tiba terpanggil untuk melakukan hal yang di luar dugaan dan yang tidak biasa Bapak Ibu lakukan, itu adalah panggilan. Semoga kita makin mengenal panggilan kita, dan biarlah kita bisa kerjakan panggilan kita sepenuh hati dan seikhlas mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini belajar dari Samuel. Dia dipanggil menjadi hakim. Dia menjalaninya seumur hidup dengan ikhlas dan tulus. Kami juga rindu Tuhan bahwa kami juga menemukan panggilan kami. Apa yang Tuhan mau dari hidup kami? Kami percaya bahwa kami tidak hanya sekedar hidup, sekedar jadi orang tua, sekedar jadi pasangan, sekedar jadi anak, sekedar bekerja, sekedar jadi pedagang, sekedar melayani. Tapi Tuhan punya panggilan spesial buat kami untuk hal-hal yang penting. Mungkin membantu orang miskin, mungkin membantu anak yatim dan piatu, mungkin membantu anak orang jalanan. Apapun itu Tuhan, berikan panggilan itu pada kami, kuatkan itu, bikin kami resah, supaya kami mencari dan mengejar apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.